Saya dulu pernah bikin Hotel City. Terus ada hampir 3.000 orang ikut. 2.500 orang beres. 400 berapa begitu belum beres. Karena data terpontal-pontal, data hilang, apa segala macamnya. Tapi sekedar berita gembira buat teman-teman semua gitu kan ya. Ini yang kasus Hotel City misalkan 2.900 lebih. Nah 2.500 udah dipulangin, udah diurusin, dilebihin juga dikit. Ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya namanya juga data, ada yang kepontal-pontal. Nah data ini kepegang sama si A, si B, si C. Itu diolah. Ya nggak ngerti dah. Saya kebetulan punya kemampuan ngerapin keuangan, punya kemampuan ngerapin perusahaan. Salah satu kelebihan yang Allah kasih ke saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman sobat Jia TV. Kembali lagi bersama saya Aji. Semakin hari sebenarnya saya sudah ingin menghentikan konten-konten saya tentang Yusuf Mansur ini ya. Namun melihat perkembangan berita, narasi-narasi klarifikasi dari Yusuf Mansur yang tak mencerminkan sebagai sosok tokoh agama dalam menyelesaikan masalah ya, sebagai ustadz yang seharusnya menjadi contoh untuk mengikutnya khususnya dan semua masyarakat pada umumnya. Ada satu hal yang membuat menggelitik saya dan membuat saya tertawa ya. Sebelumnya saya sampaikan komentar ini, saya maksudkan untuk membantu para investor untuk lebih cerdas ya, karena mereka itu saudara-saudara kita. Kebanyakan mereka itu gaptek, nggak ngerti teknologi, nggak ngerti skema investasi, nggak ngerti hukum. Mereka mau investasi karena merasa cinta kepada ustadznya, merasa percaya kepada sosok yang dia yakini bisa menuntun untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Namun ternyata kepercayaannya dikhianati dan terkesan hanya dimanfaatkan. Ya, yang ingin saya komentari adalah narasi yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur dalam klarifikasi terakhirnya, ya, di mana beliau katakan dari 3.000-an investor dananya 2.500 sudah dikembalikan, ya. Dan 400-an lebih belum dikembalikan karena data-datanya terpontal-pontal atau mungkin yang dimaksud kehilangan data. Yang dia sampaikan tentang data, tapi beliau tidak menampilkan data tersebut ya. Bukti-bukti serah terima, bukti-bukti data, bukti nama-nama yang sudah dikembalikan, tidak ada bukti yang ditampilkan. Ya. Oke lah, katakan itu memang benar ya. Yang saya tanyakan, bagaimana mungkin dia bisa mengembalikan dana 2.500 investor sedang dia bilang datanya terpontal-pontal. Oke, katakanlah cuma 2.500 yang ada, yang 400-an hilang. Loh, bagaimana bisa separuh ada, separuh hilang? Datanya itu berupa apa? Apa cuma lembaran-lembaran kertas atau dalam bentuk file Excel, file PDF misalnya? Ya. Beliau itu membentuk bisnis patungan usaha ya, Hotel City itu tahun 2012 ya. 2012-2013, zaman sudah modern lah. Segala sesuatu bisa terkoneksi secara online, bisa tersimpan secara online, ya. Bisa dibuka kapan saja, bisa di-download kapan saja. Hari gini nyimpen data pakai kertas, Pak. Buat apa sekolah? Katanya pernah bisnis komputer, katanya punya kemampuan merapikan keuangan. Ya. Coba teman-teman buka akun Gmail kalian. Jika kalian pernah mengirim file lewat Gmail ya, semua orang pasti punya akun Gmail karena itu satu paket dengan akun Google untuk mengakses segala aplikasi-aplikasi penting ya. Saya biasa dulu mengirim laporan keuangan ke atasan saya lewat Gmail. Laporan saya masih tersimpan dari sejak tahun 2015. Ya, secara saya pernah mengelola warung makan selama 6 tahun, Pak. Bahkan 10 tahun lagi itu juga masih tersimpan di Gmail. Terkecuali saya hapus sendiri ya. Secara itu akun saya, cuma saya yang bisa buka. Di Gmail itu pun niat saya juga bukan untuk menyimpan ya, cuma untuk mengirim ke atasan saya untuk laporan gitu. Satu hal lagi, di software Microsoft Excel, di sana disediakan oleh Microsoft sebuah wadah atau cloud untuk menyimpan file secara online ya. OneDrive namanya ya. Itu salah satu contoh. Coba kalian buka situs layar kaca 21, situs-situs film streaming film ya. Berapa ribu gigafile yang tersimpan di sana, itu sampai anak cucu kalian masih bisa nonton, bisa download, Pak, nggak akan hilang ya. Coba buka HP kalian, pasti ada yang namanya Google Drive ya.
Google Drive ya. Itu juga fungsinya untuk menyimpan file, Pak, dengan cloud atau online. Jadi kalau HP kita ya, laptop kita hancur ya, terus kita beli HP baru, masih bisa kebuka, masih bisa kita download, masih tersimpan di Google Drive ya. Sebenarnya masih banyak aplikasi-aplikasi penyimpanan berbasis online seperti Mega, GPShare dan lain-lain. Jadi kalau memang data-data nasabah, data-data investor bisa hilang ya, seorang sarjana yang katanya pernah membuka bisnis komputer ya, yang katanya bisa merapikan data keuangan, bisa melakukan hal yang fatal, itu apalagi menyangkut hak-hak ribuan orang, ribuan masyarakat kelas menengah ke bawah ya. Mohon maaf, saya katakan itu ceroboh dan memalukan, bodoh saya bilang. Ataupun jika pihak yang menghilangkan itu anak buahnya misalnya, ya sama saja bodoh ya, karena tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak bisa memimpin dengan baik. Yang kedua, tidak melakukan penyimpanan file data-data cadangan secara pribadi, secara mandiri. Apalagi kalau tidak mengerti sama sekali mengenai penyimpanan file ya, secara online atau cloud. Ya lebih bodoh lagi. Kemudian dengan alasan data terpontal-pontal, lalu untuk pembelaan disediakan artikel di situs Kopindo ya. Bagi yang mau menarik hubungi nomor sekian misalkan. Ya, yang mana itu pun juga dilakukan baru tahun kemarin kan, tahun 2018. Setelah sekian lama para investor itu tidak diberi laporan, tidak diberi kabar. Mungkin saja ada sebagian yang mengikhlaskan ya, karena kalau mau menuntut ribet misalnya, jauh lokasinya. Apalagi investor-investor yang sampai sekarang berprofesi sebagai TKW. Ataupun mungkin ada yang mau menuntut karena tidak ada akses untuk bertemu UIM. Ya, perlu biaya juga, perlu perjalanan ya, sewa pengacara yang tentunya biaya tersebut juga bisa lebih besar nominalnya dari dana yang telah diinvestasikan ya. Atau mungkin untuk datang ke UIM langsung ya, meminta langsung ya, sama saja perlu dana, transportasi, akomodasi ya, untuk biaya makan dan lain ya. Ini hanya komentar saya secara pribadi untuk membantu para investor menjawab klarifikasi beliau ya. Masih ada klarifikasi yang mungkin nanti saya komentari secara pribadi ya, untuk membantu para investor membantah narasi-narasi yang hiperbola ya, yang konyol menurut saya. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari kasus ini untuk menjadi seorang yang lebih amanah ya. Jika kita memang merasa tidak mampu ya, jangan dipaksakan ya. Jangan memaksakan segala sesuatu, karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.